Gugatan ke MK mesti diapresiasi. Tadi malam Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah merampungkan hasil rekapitulasi suara secara nasional. Tentu ada yang puas dan tidak puas dengan hasil rekapitulasi itu. Apalagi berbagai dugaan kecurangan santer mewarnai selama proses pesta demokrasi tersebut. Dari mulai proses penjaringan kandidat, masa kampanye, hingga waktu pencoblosan dan penghitungan suara. Untuk membuktikan dugaan-dugaan kecurangan itu, siapapun boleh dan berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Secara konstitusional, mekanisme ini mendapat jaminan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga, terutama dalam pasal 24C ayat 1. Di situ ditekankan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum atau pemilu. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu diharapkan dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara pemilu, dan juga untuk menjamin prinsip keadilan atau fairness dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. Artinya, cara yang ditempuh mereka yang merasa tidak puas dengan mengajukan gugatan ke MK adalah sah dan konstitusional. Mereka punya hak dan itu dilindungi oleh konstitusi. Jangan mereka yang mengajukan gugatan ke MK dianggap sebagai orang yang tidak siap kalah atau tidak mau legowo atas hasil pemilu. Justru apa yang mereka lakukan itu merupakan perwujudan penggunaan hak konstitusional. Karena itu, langkah tersebut mesti diapresiasi, bukan dicaci. Selain itu, gugatan ke MK ialah bentuk ikhtiar memperbaiki kualitas pemilu ke depan. Secara lebih luas, mereka yang menggugat itu sedang berupaya memperbaiki kualitas demokrasi. Saat pemilu 2024 dikritik banyak kalangan sebagai pemilu yang meminggirkan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan, maka langkah mempersoalkannya ke MK patut dihargai. Pemilu, baik untuk memilih presiden maupun anggota legislatif, hanyalah salah satu instrumen dalam negara demokrasi. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus selaras kaidah, asas dan prinsip demokrasi, yakni jujur, adil, dan tanpa diskriminasi dan mengembangkan ketakutan. Artinya, siapapun berhak memilih dan dipilih selama semua persyaratan terpenuhi dan tidak ada aturan yang dilanggar. Untuk menjalankan prinsip pemilu yang berkeadilan, diperlukan usaha keras dari semua pihak, bukan cuma Bawaslu dan KPU. Mereka bisa saja berasal dari partai politik, advokat, bahkan masyarakat umum yang merasa tidak puas dengan pelaksanaan dan hasil pemilu. Mereka yang mengajukan gugatan mengenai hasil pemilu ialah bagian proses itu. Gugat-menggugat, protes-memprotes adalah bagian dari kehidupan berdemokrasi selama cara yang ditempuh sesuai koridor konstitusi, bukan dengan cara-cara anarki. Sebagai lembaga penjaga konstitusi, MK yang memeriksa perkara sengketa pemilu juga harus bersikap adil dan tidak semata melulu memutus soal hasil. Untuk menjaga demokrasi, mereka jangan segan-segan masuk dalam proses jika ditemukan suatu kesalahan, apalagi jika persoalannya sangat serius yang bertentangan dengan konstitusi. Netralitas hakim konstitusi dalam mengadili dan memutus perkara dalam sidang gugatan ini juga harus dijaga. Jangan sampai mereka juga jadi bagian dari merestui pelanggaran. Hal terpenting yang harus ditekankan, pemilu jangan sekadar dipandang sebagai jalan untuk meraih kekuasaan. Ia justru mesti jadi medium, sarana pembelajaran bagi masyarakat dalam berdemokrasi. Bagaimana mereka mempergunakan hak dan kewajiban yang benar yang sesuai dan telah diatur dalam undang-undang. Melalui pemilu, kita semua belajar menjalankan dan menghargai prinsip-prinsip dan etika berdemokrasi, bukan melulu untuk bicara perkara menang kalah. Lagi pula, percuma menang jika itu diraih dengan cara-cara curang.